Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, berarti suara saya bisa terdengar dengan baik. Seperti yang sudah saya sampaikan, baik melalui chat di Student Portal maupun di Line, bahwa dalam kuliah ini kita lebih banyak diskusi karena materinya sudah saya sampaikan lewat rekaman materi yang ada di channel YouTube ya. Dan harapan saya kalian sudah menyimak materi itu dan silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang perlu didiskusikan. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tersebut. Atau ada yang belum, siapa yang belum menyimak materi itu? Tolong raise hand. Ada nggak yang belum menyimak materi itu? Raise hand. Ada satu, Rianto Rafid Subakti. Oke, baik. Jangan hanya satu ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Rianto sudah membaca duluan, menyimak duluan. Jadi sekali lagi bahwa dalam pertemuan kuliah ini selalu saya rekam terlebih dahulu, sehari sebelumnya saya umumkan sudah tersedia di channel ini dan silakan Anda simak. Baik, sebenarnya inti dari materi pada pertemuan ke-8 ini setelah Anda UTS itu adalah algoritma. Dan saya sudah sampaikan kenapa kita belajar ini terkait dengan agen pemroses informasi. Dan berbagai bentuk algoritma sudah saya sampaikan, baik berupa panduan, seperti panduan perangkat atau panduan instalasi perangkat tertentu. Jadi kalau Anda beli sesuatu, cara menginstalnya, bahkan beli mainan anak-anak saja, kadangkala ada yang perlu diinstal, itu ada panduannya. Maka itu semua adalah algoritma. Dan isu yang kedua di dalam materi ini adalah bahwa algoritma itu dapat dituliskan dalam berbagai versi. Jadi yang pertama adalah versi narasi atau berupa kalimat yang waktu itu sudah saya contohkan. Misalkan resep memasak nasi goreng atau kemudian panduan untuk mengoperasikan Apple Watch, itu semua adalah narasi atau kalimat biasa. Itu juga algoritma. Kemudian ada juga bentuk yang kedua adalah bentuknya adalah diagram alir atau flowchart. Jadi ada proses dari titik ini ke titik itu, kemudian ada kondisi, jika iya maka lari ke sini, jika tidak maka lari ke tempat lain dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk flowchart. Dan ada juga gabungan antara narasi dengan flowchart yang biasa kita sebut sebagai infografis ya. Jadi seperti panduan, waktu itu saya berikan contoh panduan untuk mendeteksi COVID. Itu kan ada kalimat, kemudian ada diagram alirnya. Tapi ada juga yang full diagram alir. Kemudian cara lain adalah dengan memberikan ilustrasi dalam bentuk gambar apabila memang perlu diperjelas. Karena kalau dengan kalimat saja kadangkala belum jelas, sehingga ditambah dalam bentuk ilustrasi atau gambar atau skema. Nah, itu kenapa semua itu dilakukan? Karena algoritma itu harus memiliki ciri tertentu. Saya coba share screen. Jadi ciri algoritma ini yang penting, bahwa dia harus bersifat unik tujuannya, saya kira saya sudah menjelaskan, tidak ambigu, tidak artinya tiap tahap itu punya hanya satu makna, kemudian finiteness artinya jumlah langkahnya terbatas, kemudian visibility artinya sesuai dengan sumber daya yang ada, dan dia tidak tergantung pada perangkat tertentu. Saya kira 5 ciri ini yang perlu Anda pahami dalam menuliskan algoritma. Oleh karena itu, di sini kita berikan contoh algoritma itu seperti ini. Ini adalah contoh algoritma untuk mendapatkan FPB atau faktor perbandingan terbesar dari dua buah bilangan A dan B, gitu ya. Dan ini sudah saya jelaskan. Oke, sampai di sini ada yang mau
bertanya atau ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akan bertanya? Silakan. Kalau ada. Oke. Hodamul Akmal, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Izin bertanya, Pak. Mhm. Untuk algoritma itu kenapa harus dibatasi ya, Pak, langkahnya? Ya, kadang suka ada yang tata caranya tuh lumayan panjang atau banyak, tapi kayak tidak dibatas gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Hodamul. Jadi makna dari finiteness ini adalah bukan berarti panjang pendeknya, tapi dia ada suatu kondisi dia itu berhenti. Jadi tidak terus-terusan ya, tidak terus-menerus berjalan, nggak pernah berhenti. Itu maknanya adalah terbatas. Jadi terbatas itu bukan sedikit atau panjangnya langkah, bukan. Tapi seluruh langkah itu pada suatu saat dia akan berhenti. Walaupun dia panjang, tapi pasti dia berhenti kan. Itu nggak ada masalah. Itu ya, jadi Hodamul ya. Jadi yang dimaksud dengan finiteness itu adalah batas jumlah langkah itu bukan berarti jumlahnya dibatasi, bukan. Tapi dia itu adalah finiteness, artinya terhitung, tidak tak hingga. Artinya tidak tak hingga, bukan infinite. Paham ya? Jadi kalau langkahnya misalnya sampai 1 juta langkah juga nggak ada masalah. Yang penting dia berhenti. Jangan sampai dia terus-terusan dan tidak mendapatkan solusi. Itu yang tidak bukan merupakan suatu algoritma. Begitu ya, Hodamul? Bisa terjawab? Oh iya, Pak. Terjawab, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Makasih. Ada yang lain? Silakan. Raisen. Baik, kalau tidak ada, saya akan coba minta kepada Anda, karena saya sudah sampaikan di rekaman itu adalah silahkan atau sampai satu di antara 3 ini siapa yang sudah membuat? Siapa? Saya sudah, Pak. Siapa itu? Raisen, coba. Siapa itu? Hah? Siapa? Siti Anjani, Pak. Siti Anjani Putri. Ya, silakan. Ada tertulis atau mau diucapkan? Pakai ini, Pak, algoritma bentuk narasi. Tertulis nggak? Ada tulisannya nggak? Ada, Pak. Bisa Anda share? Permisi, Bapak. Apakah boleh dibacakan saja? Soalnya ini ada kendala dulu. Oke, silakan. Ya. Mohon maaf ya, Bapak. Nggak apa-apa. Yang mana yang Anda kerjakan? Oke. Di inputnya itu ada. Enggak, yang mana yang Anda kerjakan? Yang mie instan, Pak. Oke, silakan ya. Untuk inputnya itu ada 1 bungkus mie instan dan air. Oke. Kemudian untuk prosesnya atau cara pembuatannya, pertama panaskan air ke dalam panci hingga mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam panci yang berisi air yang mendidih. Kemudian selagi menunggu mie direbus, masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Setelah mie matang, masukkan mie dan kuahnya ke dalam mangkuk yang berisi bumbu. Kemudian aduk hingga bumbu merata. Mie siap disajikan. Outputnya itu mie yang sudah siap, Pak. Mie rebus ya. Oke, baik. Baik, Siti Anjani. Jadi bahannya itu sebungkus mie, kemudian air, kemudian nanti diproses tadi yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Ada yang berbeda nggak? Yang lain? Silakan. Siti Anjani, lower hand-nya diturunkan. Raise hand-nya diturunkan. Oke, ada yang lain? Coba saya minta Feby Dwi Jayanti. Iya, Pak, baik. Silakan. Yang mana? Saya mau yang membuat grup Telegram. Oke. Jadi yang mie sudah jawab belum yang mie? Yang apa, Pak? Yang mie? Nah, tadi. Udah. Yang jawabannya Siti Anjani. Sama nggak dengan jawaban Siti Anjani tadi? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Bedanya di mana? Tadi, bentar.
Sama Pak. Sama. Ya. Oke. Oke. Saya tanya kepada Feby Dwi Jayanti sebelum ke Telegram ya. Jawaban yang sama itu apa? Jawabannya itu pasti sama atau bisa beda? Enggak pasti sama Pak. Tidak pasti sama. Oke ya, jadi ini perlu diperhatikan oleh kalian semua bahwa algoritma itu yang apa? Yang unik itu bukan prosesnya, ya. Jadi prosesnya itu boleh apa saja. Tadi kan Siti Anjani maupun Feby tadi memanaskan air, kemudian memasukkan mie, kemudian memasukkan bumbu dan segala macam, ya. Kadangkala juga kalau masaknya beda, memasak air dulu, dimasukkan minyak, kemudian ditiriskan, kan, ditaruh di piring, baru diaduk bumbunya di piring dan segala macam. Itu semua juga tidak ada masalah. Yang penting outputnya sama-sama mie rebus. Walaupun mungkin rasanya beda-beda, tapi semua itu objeknya sama atau outputnya sama, yaitu sama-sama mie rebus. Jadi satu hal yang perlu Anda pahami bahwa algoritma itu tidak bersifat unik. Yang bersifat unik itu adalah outputnya unik, yaitu sama-sama rebus. Oke, baik. Feby Dwi Jayanti, silakan. Baik Bapak, saya Telegram. akan Ada yang tertulisnya nggak? Cara membuat. Tidak ada tapi di tulisan, jadi takutnya. Oke, baik. Nggak bisa share screen. Silakan. Ya, silakan. Cara membuat grup Telegram, yang pertama kita masukkan nama grup terlebih dahulu. Kemudian pasang foto profil. Yang ketiga, tambahkan deskripsi atau enggak usah juga enggak apa-apa. Terus yang keempat, mengubah status privasi grup. Kemudian ada riwayat chat untuk anggota baru, mengatur izin untuk anggota baru, kemudian membuat tautan undangan grup. Setelah itu menambahkan admin grup. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, jadi kira-kira inputnya apa, Feby? Inputnya apa, Feby? Maksudnya inputnya gimana ya, Pak? Nah, jadi kalau tadi orang, mie, Pak. Kalau mie tadi inputnya kan mie sama air. Oh ya. Kalau ini apa? Kalau ini anggota baru. Anggota baru bisa, kemudian apa? Akun Anda kan, ya? Iya, akun juga bisa. Oke, akun, kemudian perangkatnya bisa smartphone-nya atau pakai laptop boleh dan segala macam. Ya, jadi itu semua adalah input. Kemudian tadi proses yang dilakukan oleh Feby itu adalah prosedur atau langkah instruksi untuk membuat grup Telegram. Oke, baik Feby, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi di sini tentunya saya yakin kalau mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Feby itu tidak semua orang bisa paham. Ya enggak? Karena hanya bersifat naratif atau hanya bersifat kalimat. Hal itu akan lebih jelas kalau apa? Kalau diberi ilustrasi atau gambar. Jadi yang mana sih yang perlu diklik, yang mana sih ngetiknya di mana sih gitu. Itu akan lebih jelas kalau ditambahkan apa? Ditambahkan ilustrasi berupa gambar atau skema. Jadi ada jenis-jenis algoritma yang memang kadangkala ya perlu dibuat dibuat ilustrasi. Supaya apa? Supaya lebih jelas. Gitu ya. Dan itu biasanya terkait dengan biasanya instruksi-instruksi terkait dengan perangkat-perangkat digital. Ya, atau hal-hal yang lain lah. Misalkan kalau Anda melihat panduan mesin cuci itu kan juga perlu juga diberi ilustrasi kan supaya jelas. Kenapa itu diberi ilustrasi? Supaya tidak bersifat ambigu, bahwa yang dimaksud dengan tombol yang mana itu yang ini gitu maksudnya. Itu adalah algoritma. Baik. Saya kira itu ya. Nah, kemudian saya langsung menginjak ke poin algoritma yang keempat, yaitu coklat bebek. Siapa yang sudah membuat coklat bebek? Algoritmanya, saya kira harus ditulis ini. Siapa yang sudah menulis algoritma untuk coklat bebek? Belum ada? Pak, saya nggak tahu algoritmanya, tapi alur ceritanya sampai nemu hasil jawaban itu udah nemu gitu Pak. Tapi bikin algoritmanya belum Pak.
Oh, belum. Ya justru di sini yang dibutuhkan algoritmanya. Karena apa? Karena solusinya tuh pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan ya? Maaf, pernah nggak di pertemuan sebelumnya pernah dibahas topik ini? Pernah nggak? Halo? Izin menjawab, belum Pak? Belum pernah ya Belum. solusinya ini. Oke, baik. Oke, baik. Tadi siapa yang tadi cerita solusinya tadi? Yang Jafar, belum. Pak. Siapa? Jafar Sumanta Monte, Pak. Oke, silakan. Jafar Penyelesaiannya, Pak. Munte. Jadi, Jafar Munte bukan? iya, Pak. Oke, silakan. Cuma penyelesaian aja kan, Pak. Ya gimana aja pokoknya Anda jawab. Saya pakainya teori Sigma sih, Pak, sebenarnya. Ya gimana? Teori Sigma itu gimana? Eh, Awalnya tuh kayak mirip sama deret aritmatika. Cuman karena yang ditanya itu pasti SN-nya, tapi SN itu nggak boleh lebih dari 500 gitu, Pak. Nah, terus gimana? Terus di, a- di sigmanya itu dimasukin sigma I sama dengan 1 menuju N, terus dalam kurung 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus seterusnya plus N gitu, Pak. Oke, ya terus? Habis itu saya coba-coba gitu, Pak, kan karena di bilangan 30 dia udah nyampe kisaran 400-an, berarti kira-kira yang mendekati mungkin di 31 atau 32. Nah, Oke. saya coba di 31 ternyata nemu 496. Jadi yang paling mendekati itu yang 31. Jadi bebek yang tidak akan mendapatkan coklat selanjutnya adalah bebek yang dengan urutan 32, Pak. Oke, baik. Baik, itu kan solusinya ya. Nah, oke, baik. Ini mungkin belum pernah dibahas sama Bu Yeni ya. Kalau di kelas saya sudah saya bahas ini. Oke, ini kita bahas ya. Bisa dibaca nih? Iya Pak, bisa. Oke, baik. Dalam problem solving, saya kira Anda sudah memahami ada 4 pilar. Pertama adalah ada abstraksi, ada dekomposisi, ada pattern recognition, dan ada terakhir adalah algorithmic design. Jadi dalam mendefinisikan suatu problem, ya enggak, Anda itu pasti mencari struktur dari problem itu. Mencari struktur dari problem itu apa? Jadi Anda lihat struktur dari problem ini apa. Itu harus Anda dipahami dulu. Dan bagaimana cara kita memahami problem ini, itu ada prinsip yang harus Anda pegang. Itu adalah apa yang disebut sebagai prinsip helicopter view. Helicopter view itu apa sih? Itu helicopter view itu nanti kalau Anda punya waktu ya, Anda baca rekaman materi kuliah sebelum-sebelumnya ya. Dari mulai ke-5, ke-6, ke-7 itu Anda simak aja. Itu santai saja karena sudah saya rekam di YouTube. Helicopter view itu apa sih? Anda itu harus menjauh dari problem ini untuk melihat keseluruhan. Jadi saya biasanya memberikan contoh, kalau Anda mengamati hutan, itu Anda jangan berada di dalam hutan. Maka kalau Anda berada di tengah-tengah hutan, maka Anda itu hanya melihat pohon kayu atau pohon-pohon di sekitar Anda saja. Anda tidak bisa melihat hutan itu secara keseluruhan. Bagaimana supaya saya itu bisa melihat hutan secara keseluruhan? Maka saya itu harus naik helikopter kan ke atas gitu kan. Nah sama, problem ini supaya Anda tahu, itu harus Anda baca semuanya kan, dan Anda pahami gitu. Ya. Nah, kemudian dalam melihat struktur itu, ada struktur yang penting dan ada yang struktur yang tidak penting. Struktur yang penting itu Anda beri prioritas tinggi, yang tidak penting Anda beri prioritas rendah. Dan itu yang dinamakan sebagai proses apa? Proses apa itu? Dekomposisi atau abstraksi? Siapa yang bisa jawab? Abstraksi, Pak. Abstraksi. Jadi abstraksi itu memberi prioritas yang tinggi kepada hal-hal yang penting. Jadi seperti ini. Ada kalimat, Pak Dengklek memiliki banyak sekali bebek di kandangnya. Itu kan hanya cerita saja kan untuk memahami konsep ini. Tapi nggak perlu dianalisis detail kan. Nah, yang penting itu bebek diberi nomor 1 sampai 2 dan seterusnya. Itu perlu. Maka itu yang kita sebut sebagai hal penting itu ini. Maaf, sebentar. Ini supaya saya bisa nulis gimana caranya? Oh, ini dia. Nah, jadi bebek ini penting, ya enggak? Ini penting.
Kemudian pada hari kemerdekaan dan seterusnya ini kan nggak penting ya. Dia mengenai. Yang penting itu adalah Pak Dengklek ingin menerima coklat dengan aturan sebagai berikut. Ini penting. Bebek pertama dapat 1, bebek kedua dapat 2, bebek ketiga dapat 3, dan seterusnya. Dan sampai Pak Dengklek tidak dapat memberi coklatnya lagi karena kurang atau habis. Ini 2 kata ini penting, kurang atau habis. Ini harus teliti. Kalau kita tidak teliti terhadap hal ini, kadang-kadang solusinya itu menjadi salah. Ya enggak? Nah, kemudian goalnya apa? Di dalam mengenali problem, Anda harus paham goalnya. Goalnya apa? Itu hanya mampu membeli 500 buah coklat. Goalnya itu berapa nomor bebek pertama yang tidak mendapat coklat. Ini. Nah, untuk ini solusinya gimana? Tadi yang sudah disampaikan oleh rekan Anda tadi. Tapi sebenarnya yang penting dalam problem seperti ini, Anda harus bisa memformulasikan. Harus bisa memformulasikan. Artinya apa? Kalau bebek 1 diberi 1, bebek kedua diberi 2, bebek ketiga diberi 3, tadi benar yang disampaikan rekan Anda, itu bahwa saat bebek pertama dapat 1, bebek kedua dapat 2, bebek ketiga dapat 3, dan seterusnya, sampai yang ke N, itu jumlah coklatnya, itu karena dia batasnya hanya 500, maka ini lebih kecil atau sama dengan 500. Ini adalah proses apa? Proses Anda menganalisis problem sehingga dapat formulasi seperti ini gitu. Untuk bisa begini gimana? Banyak latihan. Kalau Anda kurang latihan ya kita tidak bisa menjawab seperti ini. Nah, setelah itu kan kita ditanya berapa nomor bebek pertama yang tidak mendapat coklat. Artinya kalau N itu nanti terpenuhi, misalkan nilai N-nya adalah 31, maka jawaban dari problem ini adalah 32 kan? Pasti kan? Ya enggak? Yang memenuhi ini kan 31, berarti yang menjawabnya adalah 32. Kalau N-nya yang memenuhi adalah 30, maka bebek pertama yang tidak mendapat coklat adalah 31. Kan gitu ya? Jadi penting. Nah sekarang, ciri dari computational thinking itu di sini. Computational thinking atau berpikir komputasional itu Anda harus bisa menemukan sesuatu. Artinya Anda bisa menemukan formula, Anda bisa menemukan objek baru dari yang ada ini. Itu ya, itu adalah prinsip dari computational thinking. Nah, bagaimana solusinya ini? Tadi rekan Anda bilang dicoba-coba, kan gitu. Tapi nyobanya itu harus jangan jauh-jauh. Kalau nyoba misalkan N-nya saya coba 5 gitu, kejauhan. Nyoba 6 ya kejauhan. Bagaimana kita mencoba? Saya kira Anda sudah paham bahwa, nah di sini saya jadi ingat, ini pura-pura saya sebagai mahasiswa, saya jadi ingat, loh saya dulu waktu SMA itu pernah melihat formula 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ini saya pernah. Maka disitulah saya menggunakan prinsip apa? Pattern recognition, pengenalan pola. Prinsip dari pengenalan pola itu apa sih? Itu adalah mengingat apa yang pernah kita lakukan. Atau ada pola enggak kan gitu. Tapi kalau ini itu saya pernah ini melakukan ini gitu. Ternyata ini ternyata ya, walaupun Anda sudah paham bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah N itu pernah ditemukan itu sama dengan apa? N per 2 kali N plus 1 kan? Hasilnya ya enggak? Dan itu lebih kecil atau sama dengan 500. Atau kalau saya sederhanakan, saya tulis di bawah, ini adalah N kali N plus 1 lebih kecil sama dengan berapa? 2 kali 500, yaitu 1000. Kan gitu. Ya enggak? Jadi kalau di sini N kali N plus 1 lebih kecil sama dengan 1000, maka nyobanya nilai N itu berapa? Ada yang bisa menyampaikan? Saya nyoba nilai N-nya berapa yang paling dekat? 30, Bapak.
Dari mana 30 itu? Karena kan N kali N kuadrat, jadi 30 kuadrat 900, udah paling dekat 2. Nah, jadi N, ya, N-nya itu didekati dari berapa? Yang paling gampang didekati dari akar berapa? Akar 1000. Akar 1000 berapa? Berapa? Ada yang bisa jawab akar 1000 berapa? Berapa? 10 akar 10, Pak. Bukan akar 1000. Akar 1000 itu berapa? Bukan, jangan 10 akar 10. Akar 10 itu berapa? 3 ya? Jadi ini mendekati berapa? Akar 10 tepatnya berapa sih akar 1000 itu? 31,6, Pak. 31,6. Bla bla bla. Jadi nyoba N-nya itu ya 31 gitu loh. Ya enggak? Paham ya? Jadi kalau misalkan 31 kita coba, 31 dikalikan 32 itu berapa sih? Gitu. Berapa 31 dikalikan 32? Coba bantu saya. 992 bukan Bapak? 992. 92. Benar ya? 31 kali 32. Iya. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Ya, 992. Memenuhi nggak persamaan ini? Memenuhi kan? 992 kan lebih kecil atau sama dengan 1000. Memenuhi toh? Memenuhi. Jadi bebek terakhir yang dapat coklat itu adalah bebek nomor 31. Jadi jawaban ini berapa? 32. Artinya bebek nomor 32 lah yang bebek pertama yang tidak mendapat coklat karena kurang. Coba kalau Anda masukkan 32. 32 kali 33 berapa? Berapa? 1056 kan? Sudah lewat dari 1000. Jadi jawaban dari problem ini adalah 32. Paham ya? Nah, kalau Anda mendapatkan solusi dengan cara seperti ini yang disebut sebagai cara computational thinking. Jadi Anda menemukan bahwa kalau seperti ini, maka berapapun coklatnya, Anda bisa ketemu nanti bebek pertama yang tidak dapat coklat. Jadi kalau dia coklatnya ada misalkan 1 juta, maka Anda dekati dengan berapa? Dengan akar dari 2 juta, karena 2 kali jumlah coklatnya. Paham ya? Oleh karena itu, langkah ini harus Anda tulis secara berstruktur supaya nanti kalau ada problem yang sama dengan ini, orang lain bisa dapat jawabannya dengan cepat. Gitu. Atau kalau Anda tulis programnya dengan program komputer, maka ini bisa diproses dengan komputer, maka komputer bisa memberikan jawabannya. Itu ya. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah seperti ini. Jadi inputnya apa? Inputnya itu adalah banyaknya coklat. Misalnya C. Paham ya? Outputnya nomor bebek pertama yang tidak mendapat coklat. Saya misalkan sebagai B. Prosesnya gimana? Yang tadi saya lakukan, yang saya coret-coret tadi itu saya tulis begini. Pertama kan saya hitung akar dari 2 kali C kan. Jadi pertama hitung akar dari 2 kali C. Ambil bilangan bulatnya. Jadi kalau misalnya tadi akar dari 1000 adalah 31, sekian, maka ambil nilai bilangan bulatnya yaitu 31. Simpan sebagai N. Jadi nanti saya ketemu N-nya itu 31. Kemudian saya hitung N kali N plus 1. Ya enggak? Saya simpan sebagai A.
Kalau hasilnya itu kurang atau sama dengan 1000 tadi, atau kurang atau sama dengan 2 kali C, maka jawabannya itu adalah N tambah 1. Jadi jawabannya kalau tadi 31, saya masukkan adalah hasilnya 1992. Maka apa? Maka jawabannya adalah 32. Tapi seandainya pada saat saya masukkan nilai 31 itu hasilnya ternyata lewat dari 1000, maka jawabannya adalah 31. Begitu, ya. Itu adalah problem dari coklat bebek ini, dan menuliskan algoritmanya adalah seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Oke? Paham ya? Oh, nggak ada respon ini. Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Paham, Pak. Siap. Nah, jadi nanti Anda kan kita belajar berpikir komputasional ya. Jadi nanti kalau ujian akhir semester misalkan Anda ketemu soal-soal seperti ini ya, Anda lakukan pattern recognition, Anda ingat, oh, cara bikin algoritma itu seperti itu ya, kan gitu. Belajar kan sebenarnya begitu kan. Belajar itu mengenali pola, tapi bukan menghafal soal gitu. Karena soal UAS nanti pasti beda dengan soal yang sekarang dijelaskan. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke problem yang terakhir ini, yaitu apa? Jarak angka. Ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya? Soal ini? Belum? Atau sudah? Nur Natsmi Amalia? Sudah belum ini? Belum, Pak. Belum? Roseria Kurnia? Belum? Belum. Belum ya? Ini di kuliah tidak pernah membahas soal ya? Jarang? Atau membahas tapi bukan yang ini? Pernah sih, Pak. Oh, pernah. Terus tapi bukan yang ini? Bukan. Oh, bukan. Oke deh. Ya, beda mungkin ya. Nggak apa-apa. Oke. Berarti kita sekarang cari solusinya dulu berarti ya? Ya nggak? Coba. Saya minta siapa ini? Atau siapa yang mau raise hand? Solusinya gimana ini? Bapak, boleh saya coba, Pak? Siapa? Nurul Hanifah. Yang nomor D34 ini ya? Iya, Pak. Nurul Hanifah. Hanifah bukan? Iya, Pak. Betul. Oke, Nurul Hanifah, silakan. Boleh saya izin share screen, Pak? Oke, siap. Silakan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya jawabannya saya salah. Oh, nggak Di apa-apa. sini Ya. dari soal yang jarak angka itu diketahui inputnya itu 12 kartu dengan Oke. angka 9, 2, 6, 7, 10, 15, 4, Oke. 20, 12, 18, 1, dan 17. Lalu yang kedua, saya cari prosesnya dengan cara yang pertama itu mengurutkan dari 12 kartu ini dari bilangan terkecil ke terbesar. Yaitu didapatkan hasil 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, dan 20. Lalu langkah kedua, cari B. B itu angka yang ada di sebelah kanan. Ketika dikurangi A, yaitu angka yang ada di sebelah kiri, itu hasilnya 2. Atau A dikurangi B, A dikurangi B hasilnya minus 2. Dari situ didapatkan hasil ada 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 6 dikurangi 4, 9 dikurangi 7, lalu ada 12 dikurangi 10, 17 dikurangi 15, 20 dikurangi 18. Nah, langkah yang ketiga, hitung berapa pasang kartu yang memiliki selisih 2. Di sini ada 6 pasang kartu yang memiliki selisih 2. Lalu output yang saya hasilkan yaitu jumlah pasang kartu yang memiliki selisih 2 yaitu 6 pasang.
Oke. Good. Yap. Oke, Nurul Hanifah. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ada komentar yang lain? Coba saya minta komentar dari Angga Boy. Mana Angga Boy? Hadir, Pak. Ya, gimana menurut kamu? Jawaban Nurul Hanifah tadi. Atau punya jawaban yang lain? Nggak ada sih, Pak. Saya belum nyoba, Pak. Belum Tadi nyoba? saya baru baca sampai yang bebek aja, Pak. Oke. Oke, baik. Saya minta Aska Yuda Negara. Aska Yuda Negara? Mana? Nah, nggak ada kan orangnya kan. Kemana ini? Aska? Halo? Aska? Nggak ada? Baik, Aska nggak ada. Kemana Aska? Kok namanya ada ini? Ini banyak mahasiswa gitu ya, karena kuliah daring, jadi yang penting ada, kemudian orangnya pergi. Atau minta tolong siapa, loginkan gitu ya. Oke, Adam Fatah. Mana Adam Fatah? Iya Bapak, Gimana komentarmu? tadi saya baru nyoba memahami dari yang Nurul paparkan Pak, jadi masih mencoba tadi. Enggak, jawabannya tadi Nurul Hanifah gimana? Karena saya masih masih belajar memahami gitu Pak, jadi kayaknya udah oke sih Pak, udah setuju sama Udah saya oke. cobanya Nurul. Udah oke, pasrah gitu ya. Oke, baik. Berikutnya saya coba tanya ke Bestari Putri. Hadir Bapak. Silakan komentarnya gimana? Jawabannya Nurul Hanifah tadi gimana? Atau punya jawaban yang lain? Kurang lebih sama Bapak. Kurang lebih sama. Kalau kurang lebih itu berarti ada yang kurang dan ada yang lebih. Kurangnya apa, lebihnya apa? Sama Bapak. Loh, ya kan kamu bilang kurang lebih, berarti ada yang kurangnya, ada yang lebihnya. Kurangnya apa, lebihnya apa? Iya Bapak. Iya, gimana? Oke. Berikutnya saya tanya Rian Hilman. Hadir Pak. Ya, gimana komentarmu? Menurut saya sama Pak, kurang Ada yang mau disempurnakan? masih mencoba memahami sih Pak. Oke. Nurul, oke, ada Denisa, ada Raisen. Denisa, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya izin masuk Bapak. Ya, Mungkin silakan. di sini Denisa izin bertanya saja. Oke. Jawaban Denisa memerhatikan yang Nurul setuju. Namun di sini saya ada pemikiran kalau ini teh kan tidak tertulis secara tertulis ya di sininya. Kalau tadi kan Nurul tuh nyimpennya itu semisal 10 dan 12. Nah, 10 dan 12 berarti 2. Kalau misalnya si posisi angkanya 12 dan 10, apakah itu menjadi suatu urutan yang berbeda, Pak? Atau tetap urutan yang sama dengan 10 dan kartu 10 dan kartu 12, Pak? Oke. Jadi kalau dibolak-balik ini hitungnya adalah 1 sebenarnya. Kalau kartunya sama ya. Jadi kalau kartunya sama, itu dibolak-balik sih hitung 1, Denisa. Baik Bapak, Jadi terima kartu kasih. 10 dan 12 dan 12 10 itu dianggap 1. Kalau kartunya sama ya. Kecuali kalau ada 2 kartu 10 dan ada 1 kartu 12, maka dihitung 2 itu. Ya. Baik, Oke, Bapak. baik. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Bisa di-share lagi Nurul Hanifah tadi, maaf. Bisa Pak, sebentar. Jawabannya, coba. Nah, ini ya. Nah, ini.
Concern saya pada proses langkah kedua. Itu langsung itu mendapatkan 4 dengan 2 itu bagaimana caranya? Karena apa? Karena algoritma itu kan harus bisa diproses oleh agen. Misalkan agennya itu adalah komputer, dan di mana komputer itu nggak bisa mikir ya. Komputer itu kan hanya menjalankan perintah. Maka perintah pada langkah kedua ini harus clear. Ya, harus clear. Untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Pertama tadi kan cari B angka kanan dikurangi A angka kiri, atau angka kiri dikurangi angka kanan, yang penting selisihnya 2, kan gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Maka caranya gimana? Ada yang punya pandangan nggak? Atau Nurul Hanifah punya penjelasan nggak? Nggak bisa kan langsung dicoba 2 dan 4 kan? Karena komputer nggak ngerti, kok bisa dia ketemu 2 dan 4 langsung. Kan dia nyobanya harus satu-satu kan, dari kiri kan? Ya nggak? Betul nggak, Nurul? Betul, Bapak. Oke, jadi nyobanya kan harus semua bilangan kan dicoba kan? Iya. Jadi 1 dengan 2 dicoba. Selisihnya berapa? 1, maka nggak 1, dipakai. Nggak dipakai, kan gitu ya. Kemudian 2 dengan 4. Ternyata 2 dipakai, gitu kan? 4 dengan 6, 2 dipakai, kan dan seterusnya. Jadi ini harus diperjelas bahwa nyobanya itu harus semua kemungkinan. Nggak bisa langsung ngaclok itu apa sih bahasa Indonesianya? Lompat, Bapak. Apa? Lompat Atau langsung ke bilangan tertentu yang kita lihat gitu. Langsung misalkan menuju ke 10 dan 12, nggak bisa. Komputer tuh nggak ngerti. Kok bisa langsung 10 sampai 12 kan nggak ngerti dia komputer itu kan. Pasti dicoba dari satu-satu. Ya nggak? Artinya cari bilangan yang selisihnya 2 dengan bilangan itu. Jadi kalau pertama angka 1, ya 1 dulu dipegang. Cari bilangan yang selisihnya 2 dengan angka 1. Gitu. Atau dengan kata lain apa? Kalau kita memegang angka 1, maka cari bilangan 3 di kanan. Cari aja bilangan 3 di kanan. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti 1 itu langsung kita lewatkan. 2. Kalau ketemu dengan bilangan 2, ada nggak bilangan 4 di kanan? Ternyata ada 1. Kita hitung 1. Ketemu 4. Ada nggak bilangan 6? Oh, ada. Berarti ada 2 pasang. Ketemu angka 6. Ada nggak bilangan angka 8 di sana? Ternyata nggak ada. Lewat. 7. Ada nggak 9? Oh, ada. Ketemu lagi 1. Jadi 3. 9. Ada nggak 11? Nggak ada. Lewat. 10. Ada nggak 12? Oh, ada. Masuk lagi 4. Demikian seterusnya. Jadi kita harus menulis sebuah kalimat sedemikian rupa sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Nah, disitulah sulitnya menulis algoritma itu di situ. Bagaimana cara menuliskan? Kan kadang-kadang kita itu tahu ya, saya ngerti sih Pak jawabannya, tapi gimana cara mengungkapkannya? Ya kan gitu, sering gitu kan. Itu sering dialami juga. Saya tahu algoritmanya, tapi gimana ya cara nulisnya? Itu yang sering dihadapi oleh kita semua. Oke, silakan diturunkan. Oke, saya coba share screen. Kira-kira seperti apa algoritmanya. Nah, jadi begini. Jadi inputnya n bilangan kan, x1 sampai dengan xn. Jadi Anda misalkan sebuah variabel tertentu. Itu pekan depan kita akan bahas masalah variabel. Prosesnya gimana? Pertama, tadi yang bisa disampaikan oleh Nurul. Urutkan n bilangan secara menaik kan, dari kecil ke besar kan? Ya enggak? Jadi kita urutkan dari kecil ke besar. Misalkan hasilnya itu M1, M2, M3 sampai M yang ke N. Kalau bilangan aslinya tadi X1, X2 sampai Xn, maka sekarang yang sudah terurut itu M1, M2, M3 sampai dengan M yang ke N. Nah, ini cara menuliskannya seperti ini. Buat P sama dengan 0, karena P itu banyaknya pasangan yang selisihnya 2. Itu saya simpan sebagai P. Pertama kali kan belum ada kan, berarti P-nya 0. Nah, sekarang ini. Untuk bilangan yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai yang ke N, lakukan ini.
ambil bilangan M1. Cari bilangan di kanan, kalau selisihnya bernilai D atau D itu adalah 2 tadi, maka tambahkan 1 ke P. Jadi dia punya counter. Oh bener selisihnya 2, tambah 1. Cari lagi bilangan yang lain. Oh ada yang pasangan 2, tambah lagi 1 ke P. Demikian seterusnya. Maka P, hasil P akhir itulah itu sebagai pasangan bilangan yang dimaksud. Nah, menuliskan ini yang sulit. Ya, karena apa? Oh maaf, ini ada chat apa ini? Oke, Aska, mic-nya bermasalah. Oke, jadi menuliskan ini yang sulit. Oleh karena itu perlu banyak latihan. Cara latihannya gimana? Ambil algoritma, Anda telusuri. Nah, sekarang coba nanti gunakan algoritma ini, kemudian Anda ambil bilangan berapa? Anda ambil aja 5 bilangan sembarang. Kemudian Anda ikuti ini, benar nggak outputnya seperti yang diminta? Jadi kalau selisihnya 2 berapa, maka itulah pasangan bilangan yang diinginkan. Jadi itulah kira-kira topik kita terkait dengan apa? Terkait dengan algorithmic design ini. Dan intinya bahwa tadi sudah saya sampaikan, solusi atau mendapatkan solusi, langkah mendapatkan solusi itu adalah langkah awal dalam menuliskan algoritma. Jadi yang penting kan solusinya dulu kan. Oh begini cara mendapatkan solusinya yang benar. Setelah itu Anda tuangkan dalam bentuk algoritma. Menuangkan dalam bentuk algoritma ini nggak gampang. Tadi seperti yang ditulis oleh Nurul Hanifah, itu kan mungkin hanya bisa dipahami oleh Nurul kan. Tapi tidak dipahami oleh mesin komputer misalkan. Atau kadang-kala kita sudah jelas, kita anggap sudah clear, tapi orang lain masih belum paham. Sebagai contoh, algoritma jarak angka yang saya tulis ini, yang saya tulis tadi, itu mungkin Anda belum paham. Padahal saya sudah berusaha ini se-clear mungkin kan. Oleh karena itu, algoritma yang sudah fix atau yang sudah baku seperti ini, supaya Anda bisa paham, Anda harus coba. Seperti saya mencoba algoritma Euclid yang direkaman materi di YouTube itu. Nah, sekarang coba Anda lakukan untuk mendapatkan solusi dari ini. Solusi dari ini. Nanti kira-kira, ini bocoran aja ya, kira-kira nanti di ujian akhir, itu soalnya antara lain adalah kita berikan sebuah algoritma, kita berikan input, Anda cari outputnya apa dengan mengikuti langkah-langkah ini. Oleh karena itu, yang dipentingkan di sini, tahap awal dalam mempelajari algoritma itu adalah memahami apa maksud dari algoritma ini. Gitu ya. Jadi pesan saya sekali lagi, coba Anda kotrek-kotrek, istilahnya kotrek-kotrek ya di rumah, kalau lagi santai sambil nunggu ngabuburit, sambil nunggu buka puasa, Anda coba. Pertama algoritma tadi yang bebek coklat, dan yang kedua adalah algoritma jarak angka. Anda coba dengan angka sembarang, Anda ikuti langkah itu, persis Anda ikuti satu persatu, sampai mendapatkan output yang diinginkan. Oke? Saya kira itu topiknya, jadi sekali lagi coba Anda pelajari lagi yang ada di YouTube, kemudian Anda baca lagi slide-nya, kemudian Anda nanti rekaman ini juga akan saya buat, saya kirimkan kepada Anda, dan saya simpan di YouTube juga. Silakan Anda coba-coba Anda simak lagi. Dan intinya sekali lagi masing-masing dosen cara menyampaikan kuliahnya beda-beda. Mungkin Bu Yeni caranya beda, mungkin jauh lebih baik daripada saya. Dan saya juga seperti ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun demikian kalau ada saran atau kritik, silakan Anda sampaikan ke saya lewat chat. Bisa lewat line, bisa lewat jalur pribadi, atau lewat jalur grup yang ada. Tapi intinya dalam kuliah saya Anda harus siap, materinya Anda pelajari dulu, supaya pada saat saya tunjuk Anda bisa menjawab dengan baik. Saya kira demikian kuliah kita hari ini.
saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.